Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema masa hukuman di akhirat. Dapat potongan juga nggak ya? Karena kan yang di dunia dapat diskon. Ya, ini nih masya Allah luar biasa, hari ini bagus banget temanya. Tapi sebelum kita bahas lanjut dengan guru-guru kita, saya akan kembali mengajak jamaah yang di rumah untuk melihat sebuah video tayangan lagi tentang tersangka penganiayaan sempat menangis di ruang sidang. Ini dia tayangannya. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya, kalau kita lihat sekarang ini dengan perkembangan teknologi ya, setiap sidang itu sekarang itu di-online-kan atau disiarkan di seluruh Indonesia bisa nonton. Berarti kan ini kan mohon izin Ustadz Ahmad Khan nih, ini kan di dunia aja udah dipermalukan untuk dipertontonkan oleh orang banyak gitu. Nah pertanyaan saya ini ada nih, kalau di akhirat nanti ini pada saat kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan di dunia, di pengadilan akhirat ini, apakah kita ini pribadi aja sendiri yang ngadep, apakah memang kita juga tetap dipermalukan, ditonton orang-orang banyak di padang mahsyar? Mau di penjelasannya, Fadl silakan. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita perbuat itu akan diperlihatkan di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang daripada sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Innallaha yudnil mu'min fayadha'u kanafahu wa yasturahu. Faqala ata'ribu dzambuk hadza? Faqala ata'ribu dzambuk hadza? Fara'a anna nafsahu qad halik. Faqala satartuka fid dunya wal an ghafartu laka al-yawm wala ubali. Di dalam hadis ini dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu mendekat kepada orang mukmin. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala Allah mendekat kepada orang mukmin, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup orang mukmin tersebut dengan tirai Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dan maha indah. Lalu kemudian Allah bertanya dengan berbisik kepada orang mukmin tersebut, apakah kamu ingat kamu pernah berbuat dosa ini? Apakah kamu ingat pernah berbuat dosa itu? Lalu kemudian hamba ini berkata, ya Rob, aku ingat dengan dosa yang aku perbuat. Dan ketika tatkala Allah melihat hamba mukmin tersebut dalam keadaan dirinya penuh dengan kebinasaan, dia merasa bahwa dirinya pasti akan hancur dan tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata kepada orang mukmin tersebut, wahai hambaku mukmin, ketahuilah bahwasanya dosa yang kau perbuat di dunia sudah aku tutup rapat-rapat, dan hari ini di pengadilanku aku telah ampuni semua kesalahanmu dan aku tidak akan pedulikan lagi. Maka dari hadis ini kata ulama, di akhirat itu nanti manusia itu terbagi dua, imam masturun au mafduhun. Ada orang-orang yang memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aib dan keburukannya, tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang-orang yang memang Allah dedahkan dan Allah perlihatkan aib keburukannya di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai azab siksa bagi mereka. Makanya kata ulama al-fadhihah asyadu minan nar. Sebagian ulama mengatakan dipermalukan di hadapan semua makhluk di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai makhluk yang pertama sampai yang paling terakhir dari umat Nabi Muhammad, itu lebih dahsyat daripada siksa neraka, padahal neraka lebih dahsyat daripada itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya yaumul hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan perhitungan hisab di akhir nanti itu terbagi menjadi dua kata ulama. Yang pertama adalah pengertian secara umum yang disebut dengan hisab adalah nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama sampai yang terakhir akan ditampakkan amal-amal mereka dengan lembaran-lembaran dari buku catatan amal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Itu yang pengertian umum pertama. Lalu kemudian yang kedua, rincian keduanya, pengertian secara khusus, maka setiap buku lembaran amal dari setiap hamba akan ditampakkan kepada diri mereka masing-masing. Makanya di dalam Quran Allah katakan, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca olehmu buku amalanmu, cukup bagi kamu menjadi saksi dari apa yang kamu perbuat di dunia. Nah, ini pengertian yang kedua. Tetapi pengertian yang berikutnya kata ulama, ada yang dinamakan dengan munaqasyah. Nah, kalau yang tadi tuh yang disuruh
lihat sendiri, dirahasiain sama Allah, tidak dikasih lihat kepada siapapun. Ini yang masuk kategori hisaban yasiro, yaitu hisab yang ringan buat orang mukmin yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang lebih dahsyat, pengertian yang kedua, kata ulama adalah munakosyah. Apa itu munakosyah? Orang-orang yang mereka itu berdebat ketika Allah perlihatkan keburukannya, Allah perlihatkan dosanya, Allah tanya, betul gak kamu melakukan dosa ini? Dia berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengakui kesalahan dan dosanya, maka mereka dihisab dengan diperhitungkan secara detil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedetil-detilnya, dan diperlihatkan di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinamakan dengan munakosyah, sebagaimana diterangkan oleh ulama di dalam kitab Ma'arijul Qabul lil Imam Al-Hakami rahimahullahu taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang Allah berikan taubat sebelum kita meninggal dunia, taubatan nasuha, sehingga nanti Allah tutup rapat-rapat aib keburukan kita. Dan orang yang suka menutup aib keburukan orang di dunia, nanti Allah tutup aibnya di akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran ya. Ini buat para netizen yang suka nyinyir nih, sekarang udah ya stop tangannya ya. Jangan ketik-ketik sembarangan, ini Masya Allah luar biasa. Pengadilan Allah ini bikin kita malu nanti akhirnya, nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah ya. Kita ini banyak nggak menduga di dunia ini. Kita lihat kejadian si A, oh tiba-tiba udah dibebaskan. Si B, oh kok tiba-tiba hukumannya jadi ringan. Padahal apa yang dilakukan ini benar-benar sangat merugikan orang, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Nah ini pasti orang mikir macam-macam. Wah ini bayar nih. Wah ini ada yang bantu orang dalam nih. Padahal di Al-Quran nih, mohon izin Ustaz Syam ya, sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa mau jabatannya apa segala macam, kalau memang dia membantu keputusan yang tidak baik, pasti akan ada konsekuensinya nanti. Mohon izin penjelasannya, fadhol silakan Ustaz. Baik, tabi guru-guruku serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 89 sampai ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Al-Quran surah An-Nahl ayat 89, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita semua tentang keadaan hari kiamat. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim, akan dihadirkan saksi-saksi untuk manusia di hari kiamat nanti. Wajibna bika ala haula'i syahida, wajibna bika syahidan ala haula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan menjadi saksi
nanti di hari kiamat. Siapa yang berani berbohong dan siapa yang berani mendustai perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran semuanya. Tidak mungkin Rasulullah akan berbohong, maka Nabi akan menjadi saksi di hari kiamat kelak, dan juga Al-Qur'an ini akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin, kaum mukminin untuk berlaku adil. Bukankah seorang yang mendapatkan lindungan ataupun naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala? Nomor satu yang paling pertama yang Allah sebutkan dan Nabi SAW sebutkan adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil di sini mencakup seluruh aspek. Ada pemimpin yang tertinggi, ada pemimpin yang di bawahnya lagi, bahkan ada seorang pemimpin keluarga, bahkan seorang ibu adalah pemimpin bagi keluarganya juga, dan seorang anak adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Maka mereka semua dimintai untuk berlaku adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apakah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hakim, bagi seorang imam yang mengadili dengan cara tidak adil ataupun zalim, maka dalam kitab Al-Kabair disebutkan hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga. Yang di surga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan mengadili dengan kebenaran tersebut. Tapi 2 orang lagi di neraka, 1 yang tahu kebenaran lalu sengaja menyalahi kebenaran tersebut, yang kedua dia tahu kebenaran tapi tidak mengadili dengan ilmu. Artinya sebenarnya dia bisa mengadili dengan seadil-adilnya, tapi dia masa bodoh dengan ilmunya, dia tidak mau tahu kebenarannya, akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang acuh, dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang acuh dengan urusan orang lain sedangkan dia mampu untuk mengadilinya, berlaku adil kepada mereka, maka Allah pun akan acuh kepadanya. Allah tidak peduli dengan kehidupan dunianya, Allah tidak peduli lagi dengan kehidupannya. Maka jangan heran ketika seorang berbuat zalim kepada orang lain, maka Allah lagi tidak peduli kepadanya. Jangankan berbuat zalim kepada orang tersebut, tidak peduli saja dengan urusan orang, sehingga menutup mata dengan kasus yang ada, menutup mata, menutup telinganya dengan kebenaran yang ada, pura-pura nggak tahu aja deh. Itu pun Allah Subhanahu wa taala akan pura-pura nggak tahu dengan urusannya di dunia. Allah lihat, Allah tahu dia sedang susah, tapi Allah tidak peduli lagi dengannya. Allah tahu dia sedang sakit, tapi Allah tidak peduli lagi dengannya. Kenapa? Dia tidak peduli dengan kebenaran yang ada. Wallahu taala alam. Naudzubillahi min dzalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah ini ya, nauzubillah min dzalik. Zaman sekarang ini kita tuh benar-benar harus hati-hati banget ya, karena kita banyak banget ngelihat hal-hal yang ya mohon maaf gitu ya, akhirnya segala sesuatu itu bisa dibeli gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah ini ada pertanyaan bagus juga nih, mungkin buat Ustadz Maulana, mau izin nih jawab ya. Jadi kalau kayak kita ngelakuin kesalahan di dunia nih, ketika melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kesalahan di dunia, jangan pakai kita dong. Iya. Ketika melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan di dunia, terus dilakukan atau mungkin di sini sudah dihukum di dunia. Udah dihukum di dunia. Ada yang mungkin di penjara, ada yang mungkin sudah bertaubat gitu. Ya. Apakah nanti di akhirat ini akan muncul kembali kesalahan kita, atau justru dapat diskon potongan potongan hukuman, bahkan dihapuskan? Ya. Mohon izin penjelasannya. Sebenarnya ada 2 pendapat mengenai ini. Apakah orang yang sudah dihukum di dunia tidak dapat lagi hukuman di akhirat? Pendapat yang pertama mengatakan sudah tidak. Sudah tidak, tapi pakai syarat harus melakukan qisas. Ketika qisas sudah ditegakkan, syariat Islam sudah ditegakkan atas kesalahan yang dilakukan, hukuman itu, maka dia aman. Yang kedua, menghukum tidak sesuai dengan aturan syariat, maka dia akan tetap akan dapat hukuman. Nah dari sini kita bisa dapat pembelajaran. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa ada hak manusia, ada hak Allah. Hak Allah sudah terpenuhi mengikuti syariat, tapi tunggu dulu, apakah hak manusia diselesaikan? Maka harus dua-duanya. Jadi yang paling berat itu adalah pada saat kita melakukan kesalahan kepada manusia. Ya. Kalau kesalahan sama Allah, Allah bisa maafin. Kalau sudah minta ampun, aman. Aman. Tapi kalau belum minta maaf, hablum minanas yang bahaya. Masya Allah, luar biasa. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yuk sama-sama sekarang kita waktunya membacakan pertanyaan yang masuk ya. Langsung aja kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja saya bacakan pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Khan. Wah langsung ditodong nih. Apakah nanti di akhirat ya
kita dapat mendatangkan saksi-saksi yang bisa memberikan keringanan hukuman di kita di akhirat. Jadi masa hukuman kita bisa dipotong sama Allah. Nah ini bagaimana nih jawabannya nih Ustadz Ahmad Khan, mohon izin, fadal. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan saksi-saksi yang mampu memberikan keringanan atas hukuman kita kelak di pengadilan Allah? Maka jamaah perlu ketahui bahwasanya kita tidak perlu repot-repot untuk mendatangkan saksi. Karena pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah zalim kepada hambanya sedikit pun. Segala sesuatunya Allah katakan dalam Al-Quran, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu apapun dari amal perbuatan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yang kecil ataupun yang besar, semuanya akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nggak usah khawatir, nggak perlu kita cari saksi. Allah siapin saksi buat kita. Sebagaimana ulama di dalam kitab menjelaskan, ada 6 saksi yang akan menjadi saksi setiap manusia nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan saksinya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid, bahwa akan datang nanti bersama setiap manusia itu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala malaikat yang mengiringi dia ke padang mahsyar untuk kumpul di pengadilan Allah, dan malaikat yang menjadi saksi dia di pengadilan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia perbuat dari amal kebaikan dan amal keburukan. Yang kedua, saksi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul. Dan Rasul ini sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran tadi dibacakan oleh Ustadz Sam ayatnya, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan, bahwasanya nanti dari setiap umat itu akan didatangkan Rasul sebagai saksi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah para nabi. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Said Al-Khudri, Nabi Nuh nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, juga nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, sudahkah kalian menyampaikan syariat, mengajarkan kepada umat kalian tentang mengenal Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya? Maka dikatakan, ya. Siapa saksinya? Nabi Muhammad dan juga umat-umatnya. Lalu kemudian yang keempat yang menjadi saksi di pengadilan Allah adalah buminya Allah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, nanti di pengadilan Allah bumi akan menjadi saksi tentang apa yang kita perbuat. Lalu kemudian yang kelima, yang saksi yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anggota tubuh kita. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti di hari kiamat lisan itu akan berbicara menjadi saksi, tangan, kaki, semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari setiap hamba. Dan yang terakhir, yang keenam, yang menjadi saksi di akhirat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita sendiri. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, bacalah olehmu buku amalanmu. Lihat di situ, cukuplah bagi kamu menjadi saksi atas apa yang kamu perbuat. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Ahmad Khan. Jawabannya panjang nih dan dahsyat ini, Masya Allah. Buat yang bertanya mudah-mudahan puas ya, sudah dijawab sama guru kita. Dan juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya kembali ingatkan lagi informasi menarik untuk tanggal 17 Agustus 2023. Insya Allah Islam itu indah akan ada tablik akbar. Wah, tablik akbar Islam itu indah dan juga bikin lapar festival. Mau lihat seperti apa kira-kira gambarannya? Yuk sama-sama kita saksikan lagi. Ini dia videonya. Buat jamaah, ada kabar menarik nih. Akan ada tablik akbar Islam itu indah dan bikin lapor festival. Ajak semua keluarga, majelis taklimnya dan teman-temannya ke Transmart Graha Bintaro tanggal 17 Agustus dari jam 8 pagi sampai selesai. Buruan langsung daftar ya dengan scan barcode di bawah ini, atau bisa langsung klik link pendaftarannya di bio Instagram @islamituindahttv. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.